Bapa, terima kasih anugerah-Mu cukup untuk kami, bahkan berlimpah bagi kami. Bahkan di dalam kegagalan kami sekalipun, anugerah-Mu memulihkan kami. Kami aman karena kami ada dalam tangan-Mu, ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam kekuatan-Mu. Tidak ada satu apapun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah untuk perlindungan-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk tangan perkasa-Mu yang menaungi kami, khususnya sampai pada saat ini. Sebagai ucapan syukur kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami ingin menikmati Engkau, kehadiran-Mu, firman-Mu untuk kami. Karena itu tolong kami, hamba yang menyampaikan, semua kami yang mendengarkannya, dimampukan oleh Roh-Mu. Karena itu kami serahkan waktu ini. Berfirman pada kami, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini. Baik, kita bersyukur karena pada hari ini kembali kita, atau pada hari Minggu ini, kembali kita dapat bersekutu. Ada yang di dalam gedung gereja, ada yang di rumah secara virtual. Kita bersyukur untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan ini. Baik Bapak Ibu, kepada saya diberikan teks dan diberikan tema dan teks firman Tuhan, walaupun ada penyesuaian dari segi temanya, tetapi esensinya, hakikatnya tidak berubah. Terima kasih. Ini tema kita, jangan kompromi. Kita belajar dari jemaat Pergamus yang terdapat dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Jadi selama ini atau beberapa minggu ini kita belajar dari 7 jemaat yang ditulis dalam kitab Wahyu. Dan pada pagi ini, hari ini, kita sampai pada jemaat Pergamus. Kita belajar dari sana di bawah tema jangan kompromi. Saudara-saudara, setelah kita diselamatkan, Allah mau kita hidup di dalam Dia, di dalam firman-Nya, di dalam kehendak-Nya. Allah menghendaki, Allah menetapkan untuk kita ada dalam Dia dan hidup di dalam Dia. Baik pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita, supaya ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam Tuhan dan kehendak-Nya. Dan di dalam Tuhan dan kehendak-Nya, kita di sana dapat menikmati Tuhan. Dapat menikmati Tuhan. Saudara, berkali-kali saya katakan di sini bahwa Tuhan itu perlu dinikmati. Ya, menikmati kuasanya, menikmati kasih-Nya, menikmati segala kebaikan-Nya. Tetapi kita hanya dapat menikmati Tuhan kalau kita ada dalam kehendak Tuhan. Menjaga pikiran, perasaan, dan kehendak kita tetap ada dalam kehendak Tuhan. Keluar dari sana, maka kita tidak bisa menikmati Tuhan. Seperti ikan yang keluar dari akuarium, ya, dia kehilangan kebebasan, dia tidak dapat menikmati
habitatnya, tempat dia hidup, air itu. Dia akan megap-megap dan seterusnya. Seperti itu. Demikian juga kita dengan Tuhan. Habitat kita yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya, itu dalam Tuhan dan dalam firman-Nya. Itu habitatnya. Di dalam Tuhan dan firman-Nya, kita dapat menikmati Tuhan dan akibatnya kita memuliakan Tuhan. Mampu memuliakan Tuhan. Nah, saudara, iblis berusaha menggoda, mempengaruhi kita untuk keluar dari kehendak Tuhan. Untuk tidak hidup sesuai kehendak Tuhan. Karena kalau kita hidup sesuai kehendak Tuhan, itu kita mempersempit kerja iblis. Ya, walaupun kita sudah diselamatkan, iblis berusaha menggoda kita supaya kita keluar dari kehendak Tuhan, tidak berada dalam kehendak Tuhan, tidak menikmati Tuhan. Akibatnya kita tidak dapat memuliakan Tuhan, dan ini justru tujuan Tuhan. Yes, aku berhasil melumpuhkan pengikut Tuhan. Seperti itu. Jadi iblis mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak kita untuk keluar dari kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat ya, yang dia pengaruhi melalui pikiran, perasaan, dan kehendak kita, itu keangkuhan kita. Ya, jadi kalau orang mulai menghina kita, mengkritik kita, mengejek kita, timbul keangkuhan kita. Jadi keangkuhan kita. Ya, kita mulai tergoda, nanti kalau mobil saya jelek, apa kata orang? Jadi saya berusaha dengan berbagai cara supaya mobil saya bagus. Keangkuhan kita digoda. Ya. Baru ada godaan iblis mempengaruhi keinginan daging kita. Ini keinginan daging bukan maunya makan daging ya. Itu memang enak juga ya. Enak juga. Saya kalau ibu tanya, jadi mau makan di luar makan apa? Makan daging. Soalnya di rumah pagi siang malam ikan terus. Iya, jadi masak di luar ikan lagi. Ikan dari yang murah, sedang, mahal, ya dibikin di rumah lah. Itu ciri khas orang tinggal di pinggir pantai ya. Kalau itu tidak pernah bosan ya. Seperti ini bukan keinginan makan daging, tapi segala keinginan yang coba dipuaskan atau digoda untuk dipuaskan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan seks itu bukan dosa. Itu diciptakan Tuhan. Tapi pada waktu ingin memuaskan keinginan seks tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka keinginan seks menjadi keinginan daging. Menjadi keinginan daging. Ya. Marah tidak salah. Tetapi marah atas dosa. Tetapi marah yang terus menerus sampai matahari terbenam, itu akan menjadi keinginan daging. Sehingga kita akan benci, muncul benci dan sebagainya. Keinginan daging. Seperti itu saudara. Baru keinginan dunia. Ya, kita seringkali sulit untuk menjadi berbeda dengan dunia. Masa mau lain sendiri? Orang dunia begini, masa kita mau beda sendiri? Padahal kita dipanggil berbeda. Ya, harus lebih dari dunia. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah lebihnya kamu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Wah, luar biasa. Jadi kalau cuma mengasihi orang yang baik kepadamu, orang dunia juga begitu. Ya, kalau saudara dari kampung mau merantau, kadang-kadang orang tua bilang, pokoknya nak,
kamu baik dengan semua orang lah. Pasti orang baik dengan kamu. Itu umum. Tidak usah jadi pengikut Yesus. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Berbeda. Tidak sama. Tapi dunia menggoda kita untuk menjadi sama. Nah, inilah yang iblis mau menggoda kita supaya kita kompromi. Pikiran, perasaan, kehendak kita melalui keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan dunia, supaya kita keluar dari habitat kita, keluar dari kehendak Tuhan. Saya percaya itu dapat terjadi dalam hidup kita, tetapi saya tidak percaya anak Tuhan betah di sana. Saya seringkali saudara memakai analogi, ya, penggambaran, ya, babi dengan kucing sama-sama binatang, tetapi naturnya, hakikatnya berbeda. Kalau babi itu guling-gulingan di lumpur, itu enak. Jangan saudara katakan, "Bi, itu kotor, busuk, jorok." Babi bilang, "Apa enak gini kok?" Orang yang belum dalam Tuhan, guling-gulingan di lumpur, biasa. Malah mereka bilang, "Top kamu, jago kamu." Dipuji malah, dipuji. Wah, itu licik dia, jago dia. Orang licik dipuji saudara. Ya, orang jujur malah dikata, "Mau makan apa kamu?" Seperti itu saudara. Jadi guling-gulingan di lumpur justru enak untuk babi. Tapi kucing sama-sama binatang. Saudara tidak akan ketemu kucing yang guling-gulingan di lumpur. Ya, nggak ada. Saya belum ketemu. Ya, karena naturnya kucing seperti itu. Saya tidak tahu kalau kucing stres ya. Saya juga belum bertemu kucing stres ya. Mungkin kalau kucing stres, barangkali guling-gulingan di lumpur. Tetapi kita tidak bisa pungkiri, kucing dapat jatuh di lumpur. Dapat kena lumpur. Tetapi kucing tidak betah di dalam lumpur. Dia akan keluar dan dia akan jilat. Sudah bersih, rasanya belum bersih. Itu. Ya. Jadi saya tidak percaya orang yang sudah lahir baru, anak Tuhan betah di lumpur. Dapat jatuh tetapi tidak mungkin betah di lumpur. Di situ bedanya. Sama-sama manusia, tetapi satu ciptaan baru. Satu manusia lama, satu sudah manusia baru. Menjadi berbeda, sehingga ada keinginan pada waktu jatuh, keluar dari habitat Tuhan. Gelisah. Memang, iblis menggoda untuk keluar, sehingga kita berusaha kompromi. Nah, saudara-saudara, dari jemaat Pergamus ini kita akan belajar bagaimana hidup mereka. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, jemaat Pergamus tidak kompromi. Itu yang pertama, ya. Jemaat Pergamus yang tidak kompromi. Kita lihat pembacaannya. Ya, bisa dibantu dari sana, maaf. Ya, di dalam ayat 12 sampai 13, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam. Artinya mereka menetap, mereka tinggal. Kalau kita ini sekarang diam di Batam, mereka diam di Pergamus, ya. Tetapi bukan sekedar di Pergamus, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Jadi luar biasa, Pergamus itu rupanya tahta iblis. Dan engkau, ini hebatnya, berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku.
juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. 2 kali dikatakan orang jemaat atau gereja Pergamus diam di mana ada tahta iblis, di mana iblis diam. Tapi hebat, mereka tidak kompromi. Mereka tidak kompromi. Saudara, ini Pergamus ini sekarang ini itu daerah atau kota bergama di Turki sekarang. Jadi 7 gereja ini saudara, itu di Turki semua saudara. Sekarang hilang habis, nggak ada lagi, tinggal bekas-bekasnya. Yang orang suka tur itu bekas-bekas termasuk 7 gereja ini saudara. Ya, itu dulu daerah Kristen. Ya, ini Pergamus saudara, pada zaman ini, ya, kitab Wahyu ditulis. Ini saudara, ini Pergamus ini saudara, ya, mereka itu menyembah dan ada satu Baal yang mereka sembah pada awalnya itu sebagai mereka percaya itu dewa yang memberikan kesembuhan, keselamatan. Itu pertama. Yang memegang ular. Itu sebabnya saudara, mengapa sekarang kalau kita lihat apotik itu ya gambarnya ular. Itu dari Pergamus. Ada dewa yang mereka sembah yang diyakini bisa menyembuhkan, menyelamatkan dari sakit penyakit termasuk. Dan ada kuil dan mereka menyembah dewa itu. Dan sampai sekarang itu diadopsi menjadi lambang apotik karena punya konotasi menyembuhkan. Karena dewa ini memegang ular. Dewa penyembuh ini memegang ular. Tetapi setelah Pergamus dijajah oleh Roma, berubah. Ya, Pergamus menjadi pusat penyembahan kaisar. Kita tahu bersama pada waktu kerajaan Romawi, saudara, kaisar menuntut disembah. Oleh sebab itu ada kuil dan Pergamus menjadi kota pusat pemerintahan dan di sana termasuk pusat penyembahan. Kuil-kuil untuk menyembah kaisar ada di sana. Sehingga orang bukan saja menyembah dewa penyembuh, tetapi setelah kerajaan Romawi mereka harus wajib menyembah kaisar dan dibuatkan kuil-kuil penyembahan. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan Pergamus itu tahta iblis. Iblis diam di sana. Mereka dipengaruhi dengan penyembahan berhala. Semua menyembah berhala. Tetapi yang hebatnya, jemaat ini tidak ikut-ikutan menyembah berhala. Mereka tetap menyembah Tuhan walaupun harus mati. Karena kan orang percaya zaman itu saudara, mereka punya keteguhan iman sampai sekarang. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah my Lord. Yesus adalah Kurios. Nah, orang Romawi tidak. Lord itu, Kurios itu, Tuhan itu, Kaisar. Tidak menyembah Kaisar, dibunuh. Tapi mereka tetap teguh, siap mati untuk Tuhan. Dan itu terbukti saudara, di sini dikatakan juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Jadi kemungkinan Antipas ini adalah bishop, ya, pimpinan gereja, ya. Kalau di Smyrna, kalau tidak salah itu Polikarpus. Polikarpus itu terkenal, saudara, ya, itu
bishop di sana, uskup di sana yang sudah tua dan dibakar hidup-hidup, saudara. Dibikin seperti obor, ya, menurut tradisi disiram dengan aspal, dibakar, tetapi sambil terbakar Polikarpus menyanyi haleluya, haleluya sampai dia mati dalam keadaan terbakar. Terkenal dalam tradisi gereja. Tapi Antipas ini memang dalam tradisi tidak terlalu terkenal, ya. Tetapi bagi Tuhan dia sangat terkenal, sehingga disebut dalam kitab Wahyu, Antipas ini karena tetap ikut Tuhan itu dibunuh di hadapan kamu, di mata jemaat. Tapi Antipas tetap berdiri teguh. Ini luar biasa, jemaat Pergamus. Diam artinya mereka menetap, mereka tinggal di tata iblis. Seluruhnya dikuasai setan. Kadang-kadang kita tergoda, ya. Kalau tempat itu dikuasai setan, gelap gulita, kalau bisa kita pindah dari situ. Cari yang terang-terang. Padahal kita disuruh menjadi garam dan terang. Itu hanya bisa di dalam kegelapan. Ya, justru di sana orang percaya diutus masuk dalam gelapnya dunia untuk menerangi dunia, untuk menggarami dunia. Mereka luar biasa. Mereka luar biasa. Tidak lari. Walaupun kalau lari juga tidak salah. Kalau dikejar. Ya, waktu kerusuhan Mei 98 di Jakarta itu, ya, banyak orang Kristen, orang Chinese lari. Termasuk pendeta lari. Ya, Tuhan Yesus katakan kalau penganiayaan terjadi, kalau bisa lari ya lari. Kalau terjadi penganiayaan. Ya, satu sisi tidak salah. Tetapi ini pada satu sisi Tuhan mau kita justru hadir dalam gelapnya dunia. Jadi garam dan terang. Dan ini dilakukan jemaat Pergamus. Mereka diam di sana walaupun Pergamus ini tahta iblis. Tapi mereka tidak kompromi. Luar biasa. Mereka tetap tinggal di sana. Mereka tetap hidup melayani, tapi tidak menjadi sama dengan dunia. Ini saudara, wah luar biasa. Ya, mengapa? Karena pasti mereka sudah sampai ke taraf menikmati Tuhan. Mereka sudah sampai ke taraf tinggal di dalam Tuhan dan kehendaknya. Itu melebihi segalanya. Tidak dapat ditukar dengan penderitaan sekalipun. Bahkan siap menderita. Waduh, ini kita harus sampai ke taraf sana iman kita. Kita harus diajar melalui firman, hidup dalam firman, dan kuat rohaninya. Sehingga apapun tantangan, malah justru memurnikan kita. Saudara, logikanya saudara. Kalau emas tidak takut dengan api, saudara. Enggak takut. Tapi kalau jerami, kekristenan jerami, rumput kering, terbakar habislah. Tapi kalau emas, justru makin murni. Walaupun itu sakit, itu menderita. Saya pernah memimpin gereja, memimpin badan misi. Ada satu hamba Tuhan yang datang, Pak, bisa saya melayani di sini? Terus saya tanya, loh kenapa di tempat pelayanan? Aduh, saya bergumul di sana, ada masalah ini, masalah itu. Terus saya bilang, kalau karena masalah Bapak tinggalkan pelayanan, jangan-jangan di tempat saya masalahnya lebih besar. Saya katakan, jangan-jangan api di sini lebih besar. Tuhan akan mengejar anak-anaknya dengan apinya untuk memurnikan supaya bercahaya. Emas asli harus seperti itu, saudara. Seperti itu. Sehingga mereka mampu, saudara. Jemaat Pergamus justru bercahaya karena dimurnikan. Tidak kompromi. Itu keadaan mereka, ya.
yang kita belajar dari jemaat Pergamus, tidak kompromi, walaupun tantangannya sangat tidak gampang. Yang kedua kita belajar, ya bisa dibantu dari situ ya. Jemaat Pergamus yang kompromi. Tadi pertama jemaat Pergamus yang tidak kompromi, sekarang jemaat Pergamus yang kompromi. Lanjut, kita baca ayat 14 sampai 15. Tadi dipuji, pertama dipuji ayat 12 sampai 13, ayat 14 sampai 15 dikritik Tuhan. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, rupanya di antaramu, jadi tidak semua ya, di antaramu, dari semua jemaat Tesalonika ada yang tidak kompromi, tetapi di antaramu ada yang kompromi. Ya, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran, ini dipakai istilah pengikut Nikolaus, berarti bukan ajaran Nikolaus, tapi ajaran pengikut Nikolaus. Jadi ini keadaan mereka. Ada di antara mereka yang kompromi. Kompromi dengan apa? Ajaran Bileam. Rupanya Bileam ini memberi nasihat kepada Balak. Akibatnya orang Israel tergoda menyembah berhala dan berzina. Di dalam Bilangan, di dalam kitab Bilangan, waktu orang Israel mau melewati Moab, ya, itu Balak, ya, itu Balak dia raja pada saat itu, dia minta Bileam. Bileam ini semacam dukun ya, untuk mengutuk Israel. Tetapi Tuhan bertindak, justru yang keluar dari mulut Bileam berkat, memberkati Israel. Wah, Balak kaget. Loh, justru memberkati. Tapi rupanya Bileam tidak mundur. Dia memberi, di sini dikatakan, dia memberi nasihat kepada Balak, raja itu. Nasihatnya apa? Kirim wanita-wanita cantik, goda orang-orang Israel, dan berhasil. Rupanya ada godaan seksual, saudara. Ya, lebih mengerikan saudara. Ya, dikirim perempuan-perempuan cantik menggoda orang-orang pilihan ini, dan mereka tergoda, dikatakan akibatnya mereka makan persembahan berhala dan sekaligus berbuat zina. Jadi kita tahu bersama, Salomo pun dia tergoda dengan wanita kafir, akhirnya justru mempengaruhi dia menyembah berhala. Seperti ini. Ini yang terjadi juga. Jadi Bileam rupanya memberi nasihat kepada Balak, raja Moab ini, kirim wanita-wanita cantik, pengaruhi orang Israel. Akibatnya saudara, orang Israel tergoda dengan wanita-wanita ini, termasuk terpengaruh menyembah berhala Moab dan berzina, hidup dalam perzinahan. Ini luar biasa saudara, orang-orang Israel. Dan kalau saudara perhatikan dalam Bilangan 25, pada saat itu ya, sekitar kalau tidak salah 24.000 orang Israel dibunuh Tuhan, dihukum Tuhan pada saat itu. Karena dosa penyembahan berhala dan persinahan ini, hukuman Tuhan
turun atas mereka. Kurang lebih 24.000. Itu di antara bilangan 25. Seperti itu. Itu yang terjadi, saudara. Ya. Jadi mereka tergoda. Ya. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ini dalam Efesus 2, Wahyu 2 ayat 6 di jemaat Efesus. Ini sudah muncul juga ajaran pengikut Nikolaus. Seperti itu. Ya, ini muncul lagi. Ya. Ini Nikolaus diperkirakan seorang pemimpin gereja yang sebenarnya punya ajaran yang baik, ya, bahwa kita harus menolak keinginan daging. Tetapi para pengikutnya meneruskan, berarti tubuh kita yang ada keinginan daging ini, tubuh kita ini sebenarnya nggak apa-apa berbuat dosa. Ya, yang penting rohani kita. Ini seperti hyper grace, saudara. Pokoknya sudah selamat, ya, mau berbuat dosa apa saja, ya, tidak ada masalah, kan sudah selamat. Benar, saya percaya keselamatan pasti. Tapi orang yang sudah selamat pasti menjadi ciptaan baru. Ya, dapat jatuh dalam dosa, tapi tidak akan betah dalam dosa. Tetapi ajaran ini mengatakan tidak, biar berbuat dosa apa saja, tidak ada masalah. Kan sudah diampuni, apalagi datang di gereja ada pengakuan dosa. Sudah selesai dosa, kembali lagi. Seperti itu, saudara. Jadi mereka hidup berdasarkan ajaran ini, berdasarkan pengajaran para pengikut Nikolaus, akhirnya mereka mulai kompromi. Hidup kompromi dengan dosa. Lebih gampang, saudara, ini hati-hati. Sesama anak Tuhan, saudara. Ya, kalau terlihat sesama anak Tuhan, saya mengalami, ya, dalam hidup sebagai hamba Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan, ya, mulai mempengaruhi. Enggak apa-apa, sekali-sekali saja, ayo rame-rame. Rasanya gampang kompromi. Kan kita sama-sama anak Tuhan juga, enggak apa-apalah, sekali-sekali lah. Dari sekali-sekali, ya, itu seperti narkoba sekali, saudara. Narkoba itu sekali dicoba, ya, langsung betah, langsung beradaptasi, langsung suka, dan akhirnya kecanduan. Cuma coba-coba, pada umumnya pecandu narkoba memulai dari coba-coba. Coba-coba, satu batang rokok, alkohol, ya, itu minum sedikit badan panas, bagus, ya. Tetapi kalau mulai mencoba tidak ada kontrol rohani, itu menimbulkan kecanduan, sehingga tidak bisa kalau tidak minum. Saya ingat di kampung kami karena dingin. Ya, orang-orang kampung itu minum itu semacam minuman keras kampung itu. Dia bangun jam 4 subuh mau pergi kebun, dia minum satu seloki itu. Panas, pergi kebun. Malam sebelum dia tidur dingin, dia minum satu seloki. Saya pikir hebat juga ya, mereka satu seloki itu, ya, bisa kontrol, ya. Berarti zaman itu rohani mereka baik. Tapi zaman sekarang, kalau enggak 2 botol, enggak berhenti. Seperti itu, saudara. Jadi hancur daerah kami dengan miras. Hancur. Hancur, saudara. Iya, dulu mereka naik tidur hangat. Gitu. Bangun subuh pergi kebun, kan subuh-subuh kan. Stop di situ, saudara. Sehat. Sekarang, ya, saya pernah khotbah di antara preman-preman di daerah kami, saudara. Lagi khotbah, saudara. Botol bunyi sana, petang. Celaka ini. Tapi justru harus hadir melayani mereka. Saya beritakan Injil sama mereka. Saya tantang mereka.
Jadi di sini terang, saya khotbah, di sana gelap, saudara. Pentang-penteng. Oh, saya bilang botol semua. Bayangkan di ibadah pun botol bunyi, saudara. Apalagi nggak ibadah, saudara. Coba, cuma ada teman saya pendeta, dia pimpin itu preman-preman itu, saudara. Justru dia bilang, saya terpanggil jadi berkat untuk mereka. Termasuk undang saya khotbah, saudara. Kayak begitu, saudara. Jadi itu contoh alkohol. Tetapi kompromi dengan dosa-dosa lain. Mulai dari sedikit-sedikit. Lama-lama ada istilah bereskalasi. Mulai meningkat dosisnya. Akhirnya sampai adiktif, kecanduan. Menjadi edik, menjadi kecanduan dengan dosa. Sedikit-sedikit di Facebook ada tawaran nonton pornografi. Sekali-sekali mau lihat apa sih isinya. Pas diklik, wow. Dalam nama Yesus. Tutup. Besoknya, lusanya dia ingat lagi. Iya ya, menarik juga itu yang kemarin saya lihat. Akhirnya saudara dia cari lagi itu. Cari. Dalam nama Yesus. Terakhir saudara doanya berbeda. Jadilah kehendakmu. Mulai kecanduan saudara. Mulai dari coba-coba. Di sini mereka mulai tergoda dengan ajaran Bileam yang menggoda, mempengaruhi dengan keinginan seks. Mulai tertarik, mulai tergoda. Dengan ajaran yang berkata tidak apa-apa, kita sudah selamat berbuat dosa biasa. Kita dapat jatuh dalam dosa anak Tuhan. Tetapi saya tidak percaya betah. Saya juga suka ribut dengan istri saya. Bohong saya kalau nggak ribut dengan istri saya. Ya, waduh jangan pikir sama-sama hamba Tuhan itu sorga turun di sana. Enggak juga lah. Ya, iya. Tapi kalau sudah terjadi tabrakan saudara. Waduh rasanya mau naik mimbar nggak bisa lah. Akhirnya cari teknik bagaimana supaya terjadi pemulihan saudara. Enggak betah, gelisah. Gelisah saudara. Gelisah. Enggak mau munafik. Tidak mau munafik saudara. Ya, memang tergoda munafik. Ya, tergoda hamba Tuhan dosa paling kuat saudara itu munafik. Seperti orang Farisi saudara. Munafik. Ya. Itu paling gampang, hamba Tuhan tergoda munafik, saudara. Ya. Tetapi kalau dia asli emas, dia akan gelisah. Dia asli ciptaan baru, dia akan gelisah. Tetapi ini mereka kompromi, rupanya ada di antara. Kalau saya pakai jemaat Tesalonika, ada yang tidak kompromi, ada yang kompromi. Dengan dosa, dengan dunia, dengan iblis. Seperti itu. Ya. Selanjutnya kita lihat yang terakhir. Minta tolong dari sana. Panggilan bertobat dari hidup yang kompromi. Ya. Itu ayat 16 sampai 17. Silakan lanjut. Kita lihat. Sebab itu bertobatlah. Ini tentu kepada mereka yang kompromi. Bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka. Yang tadi kompromi. Dengan pedang yang di mulutku ini. Jadi jangan main-main saudara. Ya, kalau ditegur istri, ditegur suami karena ada dosa, kalau tidak bertobat, Tuhan yang tegur langsung dengan hukuman. Ya, jadi sebenarnya gereja itu gereja yang benar harus ada disiplin, harus ada hajaran. Kalau saudara lihat di jemaat Korintus, ya disiplin itu sampai Paulus katakan. Kalau kita tegur tidak mau bertobat, mari kita sama-sama berdoa.
serahkan dia kepada iblis, biar tubuhnya binasa, asal jiwanya selamat. Ada disiplin, bisa saja Tuhan hajar, mati. Daripada lama-lama bikin malu Tuhan, lebih baik Tuhan hajar, mati. Biar tubuhnya binasa, ya, asal jiwanya selamat. Ya. Saya percaya disiplin Tuhan daripada anak Tuhan lama-lama bikin malu. Bisa saja Tuhan ambil cepat pulang, saudara. Ya. Tetapi kalau kok berbuat dosa, tidak dihukum-hukum, ini jangan-jangan bukan anak Tuhan. Saya tidak mungkin mendisiplin anak tetangga. Ya anak saya yang saya disiplin. Dulu saya punya rotan untuk anak-anak saya. Ya saya nggak pakai rotan itu untuk anak tetangga. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu saudara tidak apa-apa. Dulu hebat loh. Itu menjaga anak-anak kita bukan cuma kita. Lingkungan kita juga. Jadi kalau dipukul sama tetangga, ya kenapa kamu dipukul? Oh ya cuma curi mangganya, bagus. Malah dibilang bagus, kalau sekarang datang berantem saudara. Dulu pendidikan itu masyarakat pun mendidik, lingkungan mendidik. Kalau sekarang jangan main-main, iya. Cuma anak kita yang kita bisa disiplin, bukan anak tetangga. Jadi Tuhan mendisiplin. Kalau ada anak Tuhan, ada warga gereja ya yang tidak didisiplin, sudah berbuat dosa, jangan-jangan ini palsu anak Tuhan. Karena di dalam gereja terdiri dari asli dan palsu. Terdiri dari lalang dan gandum. Waktu murid-murid berkata, cabut ya lalangnya, enggak usah. Nanti ikut tercabut gandumnya. Biar waktu zaman penuaian baru pisahkan, lalang dibakar, gandum masuk lumbung. Berarti ada asli dan palsu. Lalang dan gandum itu mirip. Mirip. Ya, cuma beda lalang tidak berbuah, gandum berbuah. Tetapi mirip. Saudara, begitu juga kambing dan domba. Saya sampai sekarang karena kita kan nggak biasa dengan domba, susah bedakan. Ini domba apa kambing ya? Kadang-kadang ada domba, ada kambing yang gondrong, saudara. Iya, tapi bukan domba. Ya, nggak bisa dibuat wool dia punya rambut, dia punya ini ya bulu-bulunya seperti itu. Mirip. Jadi ada asli dan palsu. Jangan saudara bertanya, apakah lalang bisa berubah jadi gandum? Nggak bisa. Lalang tetap lalang. Apakah kambing bisa berubah jadi domba? Tidak, tetap. Tuhan hanya mencari dombanya yang hilang, bukan kambing yang hilang. Seperti itu saudara. Jadi lalang is lalang. Gandum. Cuma ada gandum yang masih tersesat. Domba yang masih tersesat. Ini dicari. Bahkan ditinggalkan yang 99 untuk cari yang satu yang tersesat itu. Seperti itu saudara. Jadi ada hajaran. Tuhan katakan, aku akan datang memerangi mereka dengan pedang. Dan ini yang terjadi dengan jemaat di Turki saudara. Habis. Ini hampir semua jemaat, 7 jemaat ini ada peringatan. Ada peringatan yang menang, yang kalah, yang tidak bertobat, ada habis. Iya, saya takut kalau tidak bertobat, ini daerah-daerah mayoritas Kristen, termasuk di Indonesia, saya takut habis itu. Ya, bukan karena kekristenan kalah, tidak, Tuhan hukum, habis. Mana lagi daerah Kristen? Kalau tidak berubah agama, cara hidupnya sudah nggak Kristen. Daerah Kristen sih, tapi kekristenan sudah habis di sana. Kristus tidak bertahta. Agama Kristen, mayoritas Kristen, tapi iblis yang bertahta di sana. Dan orang kompromi dengan setan, saudara. Hukuman Tuhan turun, tetapi luar biasa. Ada pernyataan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi.
Dan aku mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Macam-macam penafsiran, ya. Tetapi kalau kita ingat mana ini makanan di padang gurun, ya, sehingga mereka hidup. Ya. Tetapi ada sebagian mana yang disimpan di dalam tabut Allah. Jadi di dalam tabut Allah itu, saudara, yang disimpan di ruang maha suci, ada dua loh batu pengganti yang asli, termasuk ada mana, ada tongkat Musa. Sekarang itu, tabut Allah itu dicari pun gak ketemu sampai sekarang. Iya, orang Israel mencoba menggali itu, gak ketemu. Di dalamnya ada mana. Ya. Nah, ini penggambaran apa? Ini penggambaran dari Tuhan Yesus. Ada perjamuan kudus bersama mempelai pria. Ya, kita akan makan mana bersama. Mana yang tersembunyi itu akan kita miliki. Telah kita miliki, nanti puncaknya dalam perjamuan anak domba. Kita akan menikmati itu, saudara. Jangan takut, jangan menderita. Ada kesukaan besar akan dimiliki oleh orang percaya. Banyak juga tafsiran tentang batu putih. Ya, di berbagai buku banyak tafsiran tentang batu putih. Tetapi ada satu tradisi, ya, tradisi di sana kalau mengundang orang itu diundang pakai batu putih untuk pesta, dan di situ ditulis nama orang yang diundang. Seperti undangan sekarang, tapi itu batu putih, disebut tesara, ya, seperti itu, ya. Jadi ada batu putih, dia namanya nama yang baru. Ini tradisi orang Yahudi, kita tahu bersama, ya. Simon berubah jadi Petrus, nama baru setelah dalam Tuhan, ya. Siapa lagi? Yakub berubah jadi Israel, Abraham. Jadi setelah terjadi pembaharuan ada nama baru, ya. Ini bukan berarti kita ganti nama semua, ya, tapi itulah nama kelahiran baru kita ada di batu putih undangan itu, tesara itu, untuk menikmati perjamuan bersama anak domba Allah. Saya percaya dalam pertolongan Tuhan, orang-orang percaya yang asli, emas murni, ya, yang siap tidak kompromi apapun yang terjadi karena dia emas murni, itu akan menang, pasti menang. Tapi kalau jerami, ya terbakar sedikit, hangus. Ya, pasti menang, menikmati perjamuan dengan anak domba Allah, kesukaan bersama anak domba Allah, karena di dalam Yesus kita mengalami undangan itu pribadi per pribadi, bukan keluarga yang terhormat, keluarga Saragi, tidak, nama pribadi di situ, pribadi, anak kita pribadi. Jadi kita harus berdoa untuk anak-anak kita, supaya mereka pun mengalami anugerah keselamatan, lahir baru. Jangan cuma reuni di dunia, harus reuni di surga. Jahat kamu kalau cuma menikmati anakmu di dunia, tapi tidak menikmati di surga. Harus berdoa untuk anak kita, berdoa untuk mereka, supaya reuni di surga. Reuni di surga, bersama-sama di surga. Jadi seruan bagi yang kompromi sampai sekarang, Tuhan temukan hidup kita penuh dengan kompromi dosa. Hati-hati, hukuman Tuhan akan turun. Tetapi bagi pengikut Kristus yang asli, hukuman Tuhan justru akan memurnikan dia menjadi bersinar karena dia asli. Dan dialah yang berhak atas perjamuan anak domba Allah yang akan kita nikmati bersama Tuhan kita Yesus. Jadi saudara-saudara, mari jangan kompromi. Berapa lama sih kompromi? Kita hidup cuma satu kali.
Kita hidup cuma satu kali. Berani mati untuk Tuhan. Berani kehilangan untuk Tuhan. Berani tidak terpuaskan keinginan seks kita karena Tuhan. Keinginan seks cuma sekali menikmati, selesai. Ya, selesai. Ya. Dosa, ya, korupsi, habis. Habis. Malah bisa penjara. Habis. Tidak sebanding dengan kekekalan kita. Mari kita berdiri teguh di tengah tantangan ini. COVID bisa menjadi alat iblis untuk membuat kita kompromi dengan dosa. Ya. Tetapi mari kita tetap teguh dalam Tuhan. Tidak kompromi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, turunlah pertolongan dan berkat-Mu atas kami. Supaya kami sungguh kuat di dalam Engkau. Di tengah tantangan dunia ini. Yang menggoda pikiran, perasaan, kehendak kami. Dengan berbagai keinginan. Keinginan daging, keangkuhan, keinginan dunia. Tolong jaga kami. Tolong kuatkan, bahkan hajar kami dengan hajaran-Mu yang memulihkan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.